Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Asri Widyayanti SKMMM, NIP 198410212006042001, NIDN 4021108401, dosen tetap Prodi D3 Kebidanan Palu, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 pada komponen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan praktik pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan kode mata kuliah BDN 524 yang berbobot SKS 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini membahas konsep dan prinsip promosi kesehatan, lingkup promosi kesehatan, model dan nilai promosi kesehatan, pendekatan dalam promosi kesehatan, prinsip perubahan perilaku, upaya promosi kesehatan dalam pelayanan kesehatan, serta peran bidan dalam promosi kesehatan dan media promosi kesehatan. Materi pembelajaran yaitu yang pertama, konsep, model, dan prinsip promosi kesehatan. Yang kedua, media promosi kesehatan dan pemanfaatannya. Yang ketiga, perencanaan, implementasi, dan evaluasi promosi kesehatan. Capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah ini, lulusan mampu melakukan komunikasi, edukasi, konseling dalam upaya promotif preventif dengan media dan metode yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan esensial dengan melakukan pendekatan manajemen kebidanan pada bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, dan menyusui, kesehatan perempuan, pelayanan keluarga berencana. Materi pada pertemuan ke-11 saya yaitu pada sub CPMK 5.2, mahasiswa mampu melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam lingkungan pelayanan kebidanan esensial pada berbagai siklus kehidupan perempuan dengan menerapkan komunikasi efektif, prinsip pasien safety, dan pendekatan budaya masyarakat. Pokok bahasan pada materi saya yaitu yang pertama, strategi integrasi promosi dalam pelayanan kebidanan. Yang kedua, promosi dari masa pranikah hingga menopause. Yang pertama yaitu promosi pada masa pranikah, yang kedua pada saat hamil, yang ketiga promosi pada saat persalinan, yang keempat promosi pada saat menyusui, yang kelima promosi pada saat nifas, yang keenam yaitu promosi pada saat menopause. Yang ketiga yaitu bentuk kegiatan dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pengalaman belajar mahasiswa dari materi ini yaitu yang pertama, mahasiswa memperhatikan penjelasan dan aktif diskusi interaksi dengan dosen. Yang kedua, mahasiswa menyampaikan aspek yang diketahui menyangkut bahan kajian atau materi. Yang ketiga, mahasiswa mengerjakan penugasan. Yang keempat, mahasiswa membaca materi dan mengerjakan tugas di Sevima. Yang keempat, yaitu mahasiswa belajar mandiri dengan modul atau membaca sumber pustaka yang ada. Metode pembelajaran ini yaitu case-based learning, project-based learning, cooperative learning, dan role play. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran dirancang menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery yaitu menyiapkan materi perkuliahan, RPS, rancangan tugas, kuis, dan video pembelajaran dan diupload pada Edlink, salah satu aplikasi pengajaran. Saya merupakan pengguna Edlink dengan sangat baik atau dengan skor 100% pada tampilan LPS. Pada tahap interaksi, mahasiswa terlibat aktif dalam diskusi, tanya jawab, latihan, kolaborasi, kelompok, presentasi, pemecahan masalah. Pada tahap asesmen dilakukan yaitu observasi, diskusi, latihan praktik, tugas, UTS, dan UAS untuk mengukur ketercapaian mahasiswa. Referensi yang dipakai adalah buku saya sendiri dari hasil penelitian hidroterapi air hangat pada ibu hamil hipertensi, serta buku referensi lainnya. Sekian video pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan Prodi D3 Kebidanan Palu Poltekkes Kemenkes Palu. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, pagi ini kita masuk ke mata kuliah
promosi kesehatan. Sebelum kita memulai mata kuliah, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk perkuliahan, kita presensi dulu di Edlink. Silakan ambil HP-nya masing-masing. Silakan presensi langsung ke Edlink melalui HP. Oke, baik. Terima kasih. Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kita masuk di slide pertama ya. Tolong diperhatikan. Jelas? Jelas, Di belakang? Ibu. Di belakang? Jelas? Kelihatan? Jelas. Oke, baik. Di slide pertama yaitu pengertian strategi integrasi promosi dalam pelayanan kebidanan. Pada strategi ini, integrasi promosi dalam pelayanan kebidanan adalah upaya menggabungkan kegiatan promosi kesehatan dalam setiap pelayanan kebidanan secara berkesinambungan, mulai dari pranikah, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, hingga menopause. Promosi kesehatan tidak hanya dilakukan melalui penyuluhan, tetapi juga melalui konseling, pemberdayaan perempuan, keluarga, komunikasi efektif, serta pembentukan perilaku hidup sehat. Untuk siklus pelayanan integrasi, yaitu kita mulai dari apa? Pranikah, kemudian kehamilan, persalinan, nifas dan menyusui, kemudian ibu, menopause. Pelayanan kebidanan yang berintegrasi bertujuan agar setiap kontak antara bidan dengan perempuan menjadi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku kesehatan sehingga mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta menurunkan angka kesakitan dan kematian. Ya, jelas? Pada mata kuliah ini promosi kesehatan, kita akan ada praktik ya. Gunanya apa? Pada saat di lapangan nanti kalian ini banyak melakukan interaksi sama masyarakat. Mata kuliah promosi kesehatan di sini mengajarkan penyuluhan edukasi agar pada saat turun ke lapangan nanti itu sudah mulai terbiasa. Ya. Tujuan promosi kesehatan dalam kebidanan yaitu meningkatkan pengetahuan perempuan tentang kesehatan reproduksi. Tujuan promosi kesehatan dalam kebidanan itu yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan mengambil keputusan terkait kesehatan. Kemudian mencegah kehamilan, persalinan, nifas dan masa reproduksi lainnya jika terjadi komplikasi. Kemudian meningkatkan peran keluarga dalam mendukung kesehatan ibu dan bayi. Nah, kita lanjut di prinsip-prinsip promosi kesehatan dalam kebidanan. Nah, kalau di sini ibu yakin pasti ada yang tahu. Coba boleh angkat tangan satu orang? Saya, Ibu. Ya, silakan. Yang pertama berpusat pada klien, yang kedua menggunakan komunikasi efektif, dan yang ketiga melibatkan keluarga, serta yang keempat berkelanjutan. Oke, baik. Ada yang bisa memberikan keterangan atau pengertian dari yang poin pertama berpusat pada klien? Saya, Ibu. Silakan. Promosi kesehatan harus memperhatikan kebutuhan kondisi, budaya, serta kemampuan klien. Contoh, bidan memberikan edukasi nutrisi sesuai kondisi ekonomi dan kebiasaan makan ibu. Ya, betul sekali. Oke, baik. Jadi pada saat di masyarakat, untuk menganjurkan ibu, kita melihat kondisi ekonomi pada klien atau ibu pada saat kita melihat langsung mereka atau kunjungan ke rumah. Jadi jangan nanti kita lihat kondisinya ibunya kurang, terus kita menganjurkan, ibu kayaknya kek, ibu jangan lupa makan daging ya bu. Sementara ibu beli daging saja mungkin susah ya, seperti itu. Jadi ibu silakan makan apapun itu yang bergizi, tidak boleh ada pantangan. Karena biasanya kalau di masyarakat itu mitos-mitos tentang makanan itu sangat banyak ya. Pada ibu hamil atau ibu nifas, pada ibu hamil dilarang makan ikan. Pernah dengar begitu ya? Pernah, Ibu. Dilarang makan cumi. Ya, seperti itu. Jadi mitos-mitos seperti itu pada saat di lapangan itu sudah harus kita hilangkan atau kita berikan edukasi atau penyuluhan pada ibu bahwa makan segala sesuatu itu yang dibutuhkan oleh tubuh atau yang bermanfaat. Apa saja yang ada di lingkungan sekitar ibu. Di perkarangan ibu ada sayuran. Silakan dikonsumsi karena biasanya ibu-ibu walaupun di perkarangan itu ada sayur,
Tapi makannya ibu hamil mie. Ya, seperti itu. Itu contoh salah satu tadi di poin pertama, berpusat pada klien atau promosi kesehatan harus memperhatikan kebutuhan dari klien tersebut. Yang kedua, menggunakan komunikasi yang efektif, yaitu bidan harus mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan pakai bahasa-bahasa, ibu kayaknya kek, ibu kan kurang, ibu tidak mengerti. Kalau kader mungkin mengerti. Ibu contohnya apa lagi? Ibu anemi, bagi sebagian mungkin mengerti, sebagian lagi taunya oh kurang darah, seperti itu. Apalagi yang memungkinkan. Jadi bahasa-bahasa itu harus kita perhatikan, ya. Jangan nanti turun di lapangan pakai logat Jakarta. Ibu tidak paham, ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua yaitu melibatkan keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan perempuan, betul tidak? Betul. Ya, dukungan keluarga itu sangat penting, ya, seperti itu. Kemudian berkelanjutan. Berkelanjutan yaitu promosi kesehatan dilakukan secara terus-menerus mulai dari sebelum kehamilan hingga masa lanjut usia. Bidan itu lingkupnya, ya, untuk mengenali perempuan dari masa apa? Remaja. Ya, terus pasutri, kemudian ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin, ibu menopause. Ya, seperti itu. Jadi ditahu lingkupnya kebidanan ini apa, ya. Kemudian apa lagi? Bayi, balita, anak prasekolah, seperti itu. Dari beberapa komponen tadi, mulai dari pranikah, kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi, balita, kita mengambil satu contoh, ya, yaitu promosi pada saat hamil, karena kehamilan merupakan proses fisiologis yang menyebabkan perubahan besar pada tubuh perempuan. Walaupun normal, kehamilan tetap memiliki resiko sehingga diperlukan pemantauan dan edukasi secara berkelanjutan, seperti itu. Nah, untuk mata kuliah ini, ibu mengambil satu contoh dan kita praktikumnya satu, role play, ya. Sudah ada yang ibu bagikan tadi untuk latihan role play-nya. Ada yang bersedia menjadi bidannya? Oke, baik. Ada yang bersedia menjadi pasien, Nyonya atau Nyonya M? Oke, baik. Bisa kursinya kita angkat ke depan, kita mulai role play, ya. Jadi sebelum turun di lapangan, kita latihan dulu untuk mengenali jika pasien datang dengan kondisi sehat atau kondisi sakit, dengan kondisi apapun, kita sudah bisa mengenali. Ibu hamil datang dengan kondisi yang tidak baik, bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Sini ibu akan memberikan kasus, diperhatikan, ya. Nanti pada saat di lapangan sudah bisa membaca situasi atau bisa membaca kasus dari klien yang kita temui. Untuk di sini identitas pasien Nyonya N, umur 24, G1, P0A0, usia 28 minggu, tekanan darah 145/95, keluhan kaki sering bengkak pada sore hari, kebiasaan gemar mengkonsumsi cemilan asin, kemudian tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Ya, oke. Ini diperankan oleh bidan. Kemudian pasien Nyonya N. Silakan kita lihat contohnya. Ini di sini ibu masih memberikan contoh untuk role play. Selanjutnya pada saat praktik nanti itu tidak pakai naskah, ya. Silakan ibu kasih kasus dan kalian mengerjakan sendiri atau praktik sendiri, seperti itu. Boleh kita mulai, silakan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya ibu hari ini? Pagi Bu Bidan, alhamdulillah baik. Hanya kaki saya yang agak bengkak. Baik ibu, terima kasih sudah datang kontrol. Saya ingin memeriksa hasil pemeriksaan ibu terlebih dahulu, ya. Tekanan darah ibu hari ini 145/95. Usia kehamilan ibu sudah 28 minggu. Sebelumnya saya ingin bertanya beberapa hal. Apakah ibu sering sakit kepala? Kadang-kadang Ibu. Apakah pernah melihat pandangan kabur? Belum pernah sih. Apakah ada nyeri di ulu hati? Tidak ada. Kalau pola makan bagaimana? Apa makanan favorit ibu akhir-akhir ini?
Saya tuh suka sekali makan keripik, kerupuk, dan makan mie. Berapa kali biasanya dikonsumsi? Kadang setiap hari. Ibu tidak perlu panik terlebih dahulu. Tekanan darah ibu memang lebih tinggi dari normal sehingga perlu dipantau lebih ketat. Pada kehamilan, tekanan darah tinggi setelah usia kehamilan 20 minggu dapat menjadi tanda awal gangguan hipertensi kehamilan. Belum tentu ibu mengalami preeklamsia, tetapi kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan dan kontrol lebih rutin agar kondisi ibu dan bayi tetap sehat. Apakah bayi saya baik-baik saja, Bu Bidan? Insya Allah baik, Bu. Yang penting kita bekerja sama menjaga kesehatan ibu, rutin kontrol dan mengikuti anjuran. Saya mendengar ibu sering mengonsumsi cemilan asin. Menurut ibu, apakah kebiasaan itu bisa mulai dikurangi? Agak sulit, Ibu, karena saya tuh memang suka makan seperti itu. Tidak apa-apa, Ibu. Kita lakukan perlahan. Misalnya, keripik cukup seminggu sekali. Kurangi mie instan, pilih buah segar, kacang rebus, jagung rebus, ubi rebus, yogurt, atau biskuit gandum sebagai cemilan. Selain itu, biasakan makan sayur, buah, protein, minum air putih yang cukup, dan hindari makanan olahan yang tinggi garam. Tujuannya bukan menghilangkan garam sepenuhnya, tetapi menghindari konsumsi natrium berlebihan sebagai bagian dari pola makan sehat selama kehamilan. Baik, Bu Bidan, saya akan mencobanya. Oke, sekian ya. Untuk role play-nya sekian sampai di sini. Minggu depan masing-masing mahasiswa akan ibu berikan kasus. Kasusnya tidak selamanya ibu hamil. Kasusnya bisa berupa persalinan, bisa nifas, ya, bisa bayi atau remaja. Silakan dibaca buku-buku referensi agar pada saat role play, pada saat memberikan edukasi pada klien itu sudah dipahami sebelumnya kondisi pasiennya itu kenapa. Ibu hamilkah datang dengan kondisi seperti apa, kehamilan umur berapa, usia ibu berapa, ya. Begitu juga pada ibu nifas, seperti itu. Sudah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik. Minggu depan kita lanjut untuk praktikumnya dengan kasus yang berbeda dari masing-masing mahasiswa. Baik, terima kasih ya. Pertemuan kali ini selesai. Silakan disimak baik-baik materinya. Disimak baik-baik cara role play bersama klien. Kemudian minggu depan kita masuk praktikum. Pertemuan hari ini Ibu tutup ya dengan ucapan terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak. Silakan beristirahat dan menyiapkan rancangan tugas yang sudah Ibu berikan di F-Link. Silakan dicek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.